Nah, teman-teman, ini ada lagi ramai diperbincangkan apakah P3K bisa mendaftar CPNS di tahun 2024. Ini penjelasan BKN ya. Ini saya kutip dari kontan.co.id. Jadi, di tahun-tahun sebelumnya sudah ada peserta yang berhasil tembus P3K. Tetapi menurut batas usia, mereka masih masuk dalam range yang bisa mendaftar CPNS. Apakah teman-teman yang sudah lulus di CPNS tahun sebelumnya bisa mendaftar CPNS di tahun ini? Ataukah ini juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman, apakah teman-teman yang mendaftar P3K di tahun ini dan lulus bisa mendaftar CPNS di tahun depan? Ini bisa menjawab pertanyaan kamu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Di sini penjelasan BKN menyebutkan bahwa PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Vino Ditatama mengatakan aturan P3K boleh mengikuti seleksi CPNS 2024 masih dalam tahap pembahasan. Ya. Seperti diketahui, tahun ini pemerintah berencana membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara yang terdiri dari CPNS dan P3K. Nah, di sini disebutkan pula sampai dengan saat ini terkait regulasi P3K boleh mendaftar CPNS pada seleksi CASN 2024 masih dalam tahap pembahasan, ujar Vito saat dihubungi Kompas hari Rabu 12 Juni 2024. Jadi belum ada kepastian teman-teman yang sudah lulus P3K di tahun-tahun sebelumnya itu bisa atau tidak mendaftar CPNS di tahun 2024. Ini masih dalam tahap pembahasan. Secara aturan sih sebenarnya tidak ada larangan, tetapi sepertinya ini akan dibuatkan regulasi baru bagi teman-teman P3K yang berhasil tembus CASN tahun 2022-2023 itu apakah dipersyaratkan untuk mengikuti dulu batas kontrak minimal, misalnya 1 tahun kontrak baru mendaftar CPNS. Nah, ini masih dalam tahap pembahasan. Nah, di sini disebutkan sampai saat ini pun belum ada keputusan terbaru mengenai seleksi CASN yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Panselnas. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk menunggu pengaturan terbaru terbit. Silakan menunggu regulasinya keluar, tuturnya. Jadi sampai sekarang belum jelas ya. Nah, di sini disebutkan pula, sementara itu menurut Kemenpan RB, ketentuan P3K boleh mendaftar CPNS akan diatur dalam regulasi terbaru yang saat ini masih dalam pembahasan. Kemenpan RB melalui siaran langsung bertajuk Bisa Tanya Jawab Kebijakan PAN RB, Perencanaan dan Pengadaan Pegawai ASN tahun 2024 pada Selasa mengungkapkan saat ini terdapat 2 regulasi terkait pengadaan CASN. Yang pertama, Peraturan Menteri PAN RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah Permen PAN RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Nah, Unit Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Arkan menyampaikan pihaknya akan menggabung kedua aturan tersebut menjadi satu regulasi. Jadi aturan tersebut nanti akan digabung menjadi satu regulasi yang mungkin di dalamnya akan terdapat mengenai aturan boleh tidaknya P3K atau yang sudah lulus menjadi P3K mendaftar di CPNS ya. Di tahun ini rencananya kita menggabungkan 2 aturan ini menjadi satu aturan, yaitu Permen PAN RB tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara, ujar dalam siaran langsung tersebut. Nah, di sini disebutkan, menurut dia terdapat beberapa latar belakang atau alasan penggabungan regulasi pengadaan PNS dan P3K. Salah satunya dalam peraturan baru akan menambahkan atau akan ada penambahan beberapa ketentuan yang diatur dalam Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021. Di antaranya yakni terkait batasan persyaratan pemenuhan kontrak kerja selama 1 tahun bagi P3K agar dapat melamar menjadi CPNS. Nah, ini sudah ada gambaran titik terang persyaratan teman-teman
P3K atau yang sudah lulus P3K di tahun sebelumnya mendaftar CPNS jika batas usianya masih memenuhi. Di sini disebutkan ya, dapat bocoran di sini ya, batasan persyaratan pemenuhan kontrak kerja selama 1 tahun. Jadi teman-teman harus bekerja dulu selama 1 tahun menjadi P3K baru boleh mendaftar menjadi CPNS ya. Alasan lainnya, Permen-Pan RB nomor 14 tahun 2023 hanya mengatur ketentuan terkait P3K untuk jabatan fungsional. Untuk itu, Kemenpan RB berencana menerbitkan aturan sebagai penyesuaian agar P3K juga dapat diisi jabatan pelaksana. Latar belakang terakhir, Permen-Pan RB nomor 27 tahun 2021 dan Permen-Pan RB nomor 14 2023 memuat beberapa ketentuan yang sama. Atas dasar itu akan dibuat satu kebijakan baru pada tahun ini yang mengatur pengadaan PNS dan P3K. Tahun ini rencananya akan ada satu peraturan yang dipakai yang insya Allah dalam waktu dekat sudah keluar terkait dengan pengadaan ASN, tandasnya. Jadi itu ya. Jadi sudah hampir kelihatan clue-nya tadi bahwa teman-teman yang lulus P3K di tahun sebelumnya ataupun nanti teman-teman yang mendaftar P3K di tahun ini dan dinyatakan lulus ya, nanti kemungkinan besar boleh mendaftar CPNS setelah 1 tahun menjadi P3K. Oke, itu dia informasi penting yang bisa kita dapat hari ini. Semoga ini bermanfaat. Bagi kamu yang ingin latihan soal-soal tryout, silakan klik link yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.